kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami ingin terus menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan doa. Semua yang kami kerjakan, kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua, sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, kami mengingatkan bahwa doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu dalam semua renungan singkat di doa malam itu juga menjawab pertanyaan. Kalau dari Anda ada pertanyaan-pertanyaan kerohanian yang kami ingin menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, baik melalui Japri maupun melalui kolom chatting. Kami akan berusaha menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan juga untuk mencermati apa yang terjadi pada zaman ini, sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Hal-hal yang terjadi kita cermati dan ditinjau dari sisi firman Tuhan. Nah, untuk malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebuah hal dengan judul Renungan tentang Kesopanan. Renungan tentang kesopanan. Nah, lebih dahulu mari kita baca dua bagian firman Tuhan. Ada dua ayat yang akan kita perhatikan. Yang pertama adalah dari 1 Korintus pasal 14 ayat 40. 1 Korintus pasal 14 ayat 40, firman Tuhan berkata, "Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Kemudian yang berikutnya dari 2 Korintus pasal 12 ayat 21. Ini firman Tuhan menyampaikan demikian, "Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan." Nah, sampai di situ pembacaan saya. Renungan tentang kesopanan. Saudara, kalau kita merenungkan mengenai kesopanan, maka budaya Timur itu menganggap penting tentang kesopanan. Budaya Timur itu biasanya yang dianut oleh orang-orang Timur, antara lain benua Asia ya. Orang-orang Timur. Nah, seperti itu. Indonesia itu termasuk menghargai budaya Timur. Nah, dan budaya Timur itu memiliki kecenderungan menghormati siapa yang harus dihormati. Misalnya orang tua, senior, pejabat, rohaniwan, ulama, orang-orang terhormat yang memang harus dihormati. Nah, saya merasakan khususnya di seputaran hidup saya di sini, di Jawa Tengah, saudara ya. Itu ada buah bibir begini, khususnya yang di Jawa lah ya, di Pulau Jawa ini. Saudara yang mendengarkan ini tentu saja bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi saya boleh menceritakan apa yang saya rasakan di Pulau Jawa khususnya. Yaitu bahwa kata banyak orang, terutama orang-orang tua yang di atas saya, budaya kesopanan itu mulai meluntur, dikatakan begitu. Ya. Jadi dulu orang muda itu begitu menghormati orang tua.
Ini yang saya rasakan justru menjadi buah bibir juga di antara kalangan seiman, gitu saudara. Itu bahwa penghormatan orang-orang yang lebih junior atau penghormatan dari orang-orang muda atau yang dianggap lebih muda itu tidak seperti dulu lagi, ya. Saya memberikan contoh yang sempat sampai di hadapan saya, di telinga saya, begitu. Ada orang yang berkata begini, zaman saya kecil itu kalau kami mau berangkat sekolah, pamit dengan orang tua, itu bilang baik-baik, pamit, aku berangkat, saya berangkat, bapak, ibu, ya, atau kakek, nenek, begitu, lalu mencium tangan, nah gitu, baru berangkat ke sekolah. Tapi kalau sekarang, itu anak-anak muda itu hanya teriak dari jauh, aku berangkat, dan berkata, dadah, begitu. Nah itu bagi orang-orang tua, itu merasakan bahwa budaya penghormatan itu mulai menipis. Dan bahkan sekarang orang-orang yang berlaku tidak sopan itu tidak merasa bersalah. Apalagi dengan zaman semakin modern, bahkan kalau banyak orang merasakan, bukan hanya saya, tapi banyak orang merasakan. Sebagai contoh saja begini, di tengah kampung membawa kendaraan yang knalpotnya brong, sering disebut brong itu ya. Jadi kendaraan itu sebetulnya kan kalau kendaraan baru diciptakan dari pabriknya itu dilengkapi dengan knalpot yang menyembunyikan bunyi, mengurangi bunyi seperti itu. Nah, makanya banyak kendaraan kalau baru itu kan bunyinya halus seperti itu. Tapi ada sekarang ini orang-orang yang justru diganti dengan knalpot yang bunyinya memekakkan telinga. Dan itu kenikmatan buat mereka. Dan mereka tidak merasa bersalah. Ya, saya sampai punya pengalaman di kampung kami, di kampung saya di sini, ada orang yang jengkel karena punya anak kecil, lalu ada orang yang sering lewat di depan rumah dengan knalpot yang bunyinya keras semacam itu. Makanya itu sampai di hadapan saya, sampai orang yang jengkel itu berkata kepada saya begini, saya kemarin sengaja, begitu orang itu lewat, saya nyeberang jalan pelan-pelan. Kalau sampai dia nabrak atau nyenggol saya jadikan perkara untuk memukuli dia. Seperti itu. Jadi ini sebuah kasus, tapi saya hanya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan bahwa bagi saudara yang usianya mungkin sebaya saya atau di atas saya, itu memang merasakan, ya, khususnya di tanah Jawa ini, bahwa budaya kesopanan itu menipis, ya, bukan hilang sama sekali, bukan, tapi menipis, ya. Penghormatan seorang muda kepada seorang tua itu tidak seperti dulu lagi, itu dianggap tidak penting, atau bahkan dalam contoh-contoh knalpot brong tadi itu keterlaluan, nah semacam itu. Jadi lama-lama budaya tentang kesopanan itu kalau tidak dijaga bisa hidup jadi semakin sembarangan. Nah, ini yang menjadi renungan kita, renungan tentang kesopanan. Saya jadi mengingat bahwa kearifan lokal atau budaya lokal itu bisa membawa kemajuan. Saya jadi ingat ketika belajar satu metode atau ilmu yang disebut quality control circle, atau di bahasa Indonesia kan menjadi pengendalian mutu terpadu. Itu ilmu itu dulu ditemukan di Amerika dan ditulis oleh seseorang, saya lupa yang menemukan siapa. Sebetulnya ada buku yang menjelaskan hal ini dan juga secara praktis bagaimana melakukan quality control circle atau pengendalian mutu terpadu.
Tapi di Amerika tidak bisa dilaksanakan itu, saudara ya. Dan ketika Indonesia mau meniru, karena keberhasilannya luar biasa. Nah, itu ternyata juga tidak mudah. Saya sendiri diajak untuk menjadi tim quality control circle itu. Tapi toh juga keberhasilannya kurang, atau saya boleh menyebut bahkan tidak berhasil seperti itu. Nah, ilmu mengenai quality control circle atau pengendalian mutu terpadu itu bisa dilaksanakan oleh Jepang. Malah berkembang di Jepang. Makanya Jepang secara nasional waktu itu dinilai mengalami kemajuan pesat khususnya dalam bidang teknologi. Salah satunya yang dapat kita saksikan sampai sekarang adalah mobil-mobil Jepang itu menguasai pasaran bahkan sampai ke seluruh dunia, saudara. Ya, jadi bahkan di Amerika banyak mobil Jepang. Itu. Jadi produk dari Jepang kenapa dihargai? Karena ternyata mereka, perusahaan-perusahaan di sana bisa menerapkan ilmu yang disebut quality control circle. Nah, ini kalau diceritakan panjang. Tapi yang ingin saya ketengahkan adalah bahwa ilmu ini kenapa bisa dilakukan di Jepang? Karena Jepang memiliki budaya yang luar biasa. Jadi di Jepang itu penghormatan kepada orang tua dan budaya malu itu lebih kental atau lebih diperhatikan seperti itu. Nah, kalau kita memperhatikan di tengah bangsa dan negara kita ini, ya kita memang majemuk sih ya. Nah, itu makanya menjadi perjuangan di tengah bangsa dan negara kita ini, budaya malu, budaya penghormatan kepada yang lebih tua itu tidak seperti di Jepang. Di Jepang, Perdana Menteri kalau sampai terjadi dalam pemerintahannya itu sesuatu yang besar, yang memalukan dia secara pribadi, maka Perdana Menteri itu mundur, saudara. Bahkan di sana ada budaya orang kalau menebus sebuah kesalahan zaman dulu, zaman para ksatria, budayanya konon semacam itu, untuk menebus suatu kesalahan atau rasa malu, itu mereka melakukan upacara bunuh diri yang disebut harakiri. Jadi bunuh diri yang dengan sengaja, jadi tidak sembunyi-sembunyi, tetapi itu membuat satu keputusan semacam itu. Saudara bisa melihat film-film Jepang itu kadang-kadang ditampilkan itu ya, seseorang yang melakukan harakiri. Nah, jadi budaya penghormatan kepada seorang senior, budaya penghormatan kepada orang tua itu bisa membawa kemajuan bangsa yang tercermin dari pelaksanaan quality control circle. Jadi pengendalian mutu terpadu sehingga Jepang bisa perusahaan-perusahaannya memproduksi hasil produksi yang menonjol itu ternyata kuncinya ada di quality control circle, ada di pengendalian mutu terpadu. Dan pengendalian mutu terpadu itu dihasilkan dari masyarakat yang budayanya itu mendukung, yaitu penghormatan dan kesopanan, terutama penghormatan kepada para senior itu sedemikian kental, istilahnya seperti itulah. Nah, itu hanya 1-2 contoh saja. Jadi saya merasa hal ini perlu kita renungkan karena kita mengalami di sini, saudara ya. Saudara yang sekali lagi yang usianya seusia saya atau bahkan lebih senior dari saya akan merasakan bahwa budaya kesopanan itu semakin menipis, tidak seperti dulu lagi. Dibanding dengan dulu, itu lebih kental dan yang dulu. Nah, hanya memang ada pendapat yang mengatakan budaya kesopanan dan budaya menghormati senior, menghormati pejabat atau raja atau ningrat, itu diciptakan oleh kolonial untuk memecah belah. Ada yang mengatakan begitu sekarang ini. Jadi untuk memecah belah diciptakan kasta-kasta, ya. Ada priayi, ada orang biasa dan seterusnya itu, dan menggarisbawahi penghormatan semacam ini. Tapi kalau menurut saya mungkin itu ada benarnya.
hanya tentang kesopanan, itu mari kita mencari kebenarannya dari firman Tuhan. Nah itu loh. Jadi oke lah, kalau budaya yang ada hubungannya dengan kesopanan itu diciptakan oleh kolonial, jadi itu adalah tinggalan kolonial. Tapi apakah sesuatu yang baik itu harus ditinggalkan semakin menipis, atau bahkan nanti ada bahayanya? Kalau rasa kesopanan itu semakin menipis, maka akan mendorong masyarakat, bahkan juga orang-orang beriman, itu hidupnya menjadi sembarangan. Karena tidak punya budaya malu, tidak punya budaya harus menghormati senior, menghormati orang tua dengan sopan. Nah, mari sekarang kita meninjau dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Tadi di 1 Korintus pasal 14 dulu. 1 Korintus pasal 14 ayat 40, itu Rasul Paulus membicarakan tentang peraturan-peraturan dalam pertemuan jemaat. Dan perikop ini diakhiri. Jadi di sana kalau saudara membaca mulai ayat-ayat sebelumnya itu Rasul Paulus menjelaskan mengenai bagaimana kalau dalam pertemuan jemaat itu hal-hal harus berlangsung. Ya, bahkan tentang makan, tentang berbicara, tentang berbahasa, termasuk bahasa roh. itu dijelaskan di sana. Lalu perikop itu diakhiri dengan firman yang bunyinya begini, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi kalau kita mempercayai bahwa seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan roh kepada kita, kepada manusia-manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk mendokumentasikan firman Tuhan ini, dan setiap yang diilhamkan roh itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita tahu. Nah, maka di sini firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kesopanan itu garis bawahi, dikehendaki oleh Tuhan. Saya menggunakan istilah semacam itu. Nah, kemudian nanti kalau berbicara mengenai kesopanan ini di 2 Korintus pasal 12 ayat 21 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus juga melanjutkan yang tadi 1 Korintus, sekarang 2 Korintus. Nah, di sini ini Rasul Paulus di ayat-ayat sebelumnya membicarakan juga tentang dia dan hubungannya dengan jemaat di Korintus, ya. Jadi dalam merintis dan pada akhirnya juga menggembalakan. Memang di Korintus tentu saja ada gembalanya sendiri, tapi Paulus sebagai rasulnya itu ada di atas gembala. Jadi artinya kan Rasul Paulus menggembalakan. Dia mengirimkan surat ini, dan kalimat ini sudah menyatakan tentang kesopanan. Tadi kita baca bunyinya begini, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat. Ya, aku berduka cita, ya, dikatakan aku akan berduka cita kalau mengingat kamu yang di masa lampau melakukan dan belum bertobat, gitu loh, ya. Zaman lampau, di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari, nah ini loh, kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Jadi kecemaran, percabulan itu sesuatu yang harus orang bertobat, tidak melakukan lagi. Nah, tapi masih dilanjutkan dengan ketidaksopanan. Jadi tidak sopan itu dalam konteks ini dimasukkan dalam pelanggaran, suatu cara hidup yang harus bertobat, ya, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian maka kesopanan itu sangat dikehendaki Tuhan.
Nah, dari firman Tuhan ini sekarang kita mengerti bahwa bagi kita orang-orang beriman, kesopanan itu perlu ditanamkan dan dikembangkan. Karena apapun alasannya, bertindak sopan adalah sesuatu yang baik. Kesopanan perlu dilestarikan. Kesopanan bahkan perlu ditingkatkan karena dikehendaki oleh firman Tuhan. Jelas sekali. Nah, jadi saudara menanggapi kata orang, kriteria atau gejala yang sekarang terjadi bahwa kesopanan itu mulai menipis, tapi mari kita di antara umat beriman mengembangkan budaya kesopanan, ya, bahwa berlaku sopan, berlaku semakin sopan, itu semakin menjadi perkenan Tuhan. Jadi nilai yang saya serap dan saya bisa impartasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, merenungkan renungan tentang kesopanan ini, maka nilai yang saya dapatkan bunyinya demikian. Sikap sopan perlu ditanamkan dan dikembangkan di tengah umat beriman, karena kesopanan itu dikehendaki Tuhan. Ya, sekali lagi, sikap sopan perlu ditanamkan dan dikembangkan di tengah umat beriman, karena kesopanan itu dikehendaki Tuhan. Tuhan dipuji. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kita berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat menyembah dan terus berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, terima kasih untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan membawa kami mencermati segala gejala yang terjadi pada zaman kami, dan oleh firman-Mu kami boleh mengingat apa yang baik yang harus kami kerjakan dan kami tingkatkan. Terima kasih renungan tentang kesopanan hari ini yang membawa kami untuk kami semakin berlaku dan hidup lebih sempurna di hadapan Tuhan, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami. Kami tetap memohon Tuhan untuk membawa segala yang kami kerjakan, kami dapat mengerjakannya dan berhasil mempersembahkan prestasi sempurna, kesempurnaan ke arah Tuhan, dan juga kami Tuhan berkati. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, juga kota-kota di mana kami tinggal, tetap Tuhan berkati dengan kesejahteraan, dan bahkan Bapa di surga, kami menyerahkan segala yang kami lakukan, kami persembahkan Tuhan yang terus memimpin kami. Kami mengerjakan segala sesuatu boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberkati kami, yang sakit
Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam perjuangan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga dapat mengatasi segala hal yang harus diatasi, menyelesaikan perjuangan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan ini kami mengucap syukur. Setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan gairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami selalu beritahukan bahwa doa malam dilakukan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Sabtu, saudara ya. Kecuali itu juga ada doa pagi yang diadakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi membaca dan merenungkan seluruh isi Alkitab. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.